Selamat malam, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, juga anak-anak yang berada di rumah masing-masing. Pada malam hari ini kita akan memulai kebaktian rumah tangga. Untuk itu kita akan memujikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat yang pertama. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita naikkan doa syukur kita. Allah yang mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari ini. Kami bersyukur untuk berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami juga ya Tuhan. Di malam hari ini kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami bersama-sama beribadah bersama keluarga di tengah pekan ini. Tuhan, biarlah kami boleh menyerahkan diri kepadamu untuk beribadah pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memujikan dari Kidung Jemaat 51 ayat yang pertama sebagai pengantar renungan kita. Untuk pembacaan firman Tuhan serta renungan akan disampaikan oleh Pendeta William Alexander. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan, yalah kami dalam kebaktian rumah tangga yang kami lakukan saat ini. Bersama-sama kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang kami yakini akan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Tuhan kuatkan, Tuhan sertai kami, agar kami dimampukan mengerti memahami firman Tuhan. Bahkan kami juga dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau."
Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hatimu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Demikian pembacaan Alkitab kita, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Hari ini kita kembali beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan dalam kebaktian rumah tangga. Meski kita masih melakukannya secara daring, tetapi biarlah kebaktian rumah tangga ini boleh menguatkan setiap kita di tengah-tengah kehidupan kita secara pribadi maupun di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus 6 ayat 1-13 dengan tema siap menghadapi tantangan hidup. Tema ini juga mau menghantar kita untuk bersama-sama merenungkan tentang kehidupan kita, bahwa sebagai seorang yang beriman, Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita bersama-sama menyadari bahwa kita dalam kehidupan tidak dapat terlepas dari tantangan-tantangan hidup. Masing-masing dari kita punya tantangan-tantangan tersendiri dalam menjalani kehidupan. Dan kita bersama-sama meyakini Bapak Ibu bahwa selama kita masih hidup, maka kehidupan kita pun tidak akan pernah terlepas dari berbagai tantangan di dalamnya. Oleh sebab itu, sebagai seorang yang percaya juga, hari ini kita mau diingatkan bersama-sama bahwa dalam menjalani tantangan hidup, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu untuk menghadapinya. Sebab kita bersama-sama mengingat dan meyakini bahwa Allah yang memiliki kehidupan kita, Allah yang telah menganugerahkan hidup dan kehidupan bagi setiap kita, memberikan kepada kita kekuatan dan juga kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan hidup. Oleh sebab itu kita bersama-sama bisa sampai ada di hari ini, karena kita bersama-sama meyakini bahwa kita dimampukan untuk menghadapi tantangan hidup. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, pembacaan kitab kita mengingatkan kepada kita tentang kisah dan juga saksian dari Rasul Paulus tatkala Rasul Paulus menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanannya. Paulus menyadari bahwa hidup dan kehidupan pelayanannya tidak terlepas dari tantangan. Dia yang dulunya adalah seorang Farisi, seorang yang terkemuka di kalangan Yahudi, memutuskan untuk berpaling dan juga masuk menjadi bagian komunitas orang percaya, bahkan menjadi pemimpin
untuk bisa menyebarkan Injil. Dia tidak secara mudah menghadapinya. Paulus menghadapi berbagai situasi yang tidak mengenakan. Paulus menghadapi berbagai situasi yang menyulitkan kehidupannya. Tetapi ia bersama-sama meyakini bahwa Allah akan berkenan untuk menyelamatkan dan menolong. Rasul Paulus mengingatkan firman Tuhan kepada jemaat di Korintus dan juga setiap kita yang membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Firman Allah ini menjadi pegangan Rasul Paulus dalam menjalani kehidupan, bahwa Allah tidak menutup telinga, Allah tidak menutup mata, bahkan Allah mau mengulurkan tangannya untuk menolong setiap kita yang ada dalam situasi yang tidak mudah, yang ada dalam tantangan hidup. Maka inilah Bapak Ibu yang Rasul Paulus mau tekankan bagi setiap kita. Kalau kita meyakini bahwa Allah akan mendengarkan setiap keluh kesah kita, mendengarkan permohonan kita, kalau Allah tidak menutup matanya, kalau kita pun meyakini bahwa Allah akan mengulurkan tangannya, maka kita pun diingatkan bahwa kita harus memiliki kesabaran diri. Kita harus bersama-sama berjerih payah. Kita berupaya. Apa yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Apa yang bisa kita perbuat, perbuatlah dengan sepenuh hati dan juga dengan sekuat tenaga kita. Dan Allah yang akan memperlengkapinya. Rasul Paulus juga mengingatkan supaya kita berjaga-jaga, supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi setiap tantangan. Kita diminta untuk berjaga-jaga supaya kita tidak menjadi pribadi yang tergesa-gesa, emosional ketika kita menghadapi tantangan hidup. Tetapi kita bisa mengelola diri kita untuk menghadapi tantangan hidup. Rasul Paulus mengingatkan Bapak Ibu bahwa setiap kita diingatkan untuk bersama-sama bersiap-siap dalam menghadapi tantangan hidup. Karena tantangan hidup begitu rupa, sehingga kesiapan diri kita diminta untuk bisa menghadapi berbagai tantangan hidup dengan keyakinan bahwa bukan hanya pribadi kita yang menghadapinya, bukan hanya dengan kekuatan dan juga pikiran kita menghadapi tantangan hidup, tetapi juga dengan pertolongan Tuhan. Nasihat Rasul Paulus inilah dan juga pengingatan bagi setiap kita untuk bersama-sama kita bisa menghadapi tantangan hidup yang ada di depan kita. Jangan takut, Tuhan akan menyertai setiap kita. Hari ini kita mau diingatkan Bapak Ibu, sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan, hendaklah kita masing-masing mengingat bahwa apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita yakini bahwa Allah beserta kita. Kita siap menghadapi tantangan hidup bukan karena kita kuat. Kita siap menghadapi tantangan hidup bukan karena kita punya kemampuan. Tapi kita siap menghadapi tantangan hidup karena kita memiliki Allah yang besar. Kita siap menghadapi tantangan hidup karena kita punya Allah yang selalu mengerti setiap kebutuhan dan juga setiap keinginan kita. Kita punya Allah yang selalu mendengarkan permohonan kita dan tidak pernah menutup mata dari kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang masih ada, kita bersama-sama diajak untuk siap menghadapi tantangan hidup ini. COVID-19 ini menjadi tantangan kehidupan kita. Tantangan untuk kita bisa menjaga diri kita. Tantangan kita untuk tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan banyak orang. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, kita diajak untuk siap menghadapinya
bukan dengan kekuatan kita, bukan hanya dengan pemikiran kita yang baik dan benar, tetapi juga karena pertolongan Tuhan. Kalau hari ini ada di antara Bapak Ibu yang sedang menghadapi situasi yang tidak mudah karena pandemi COVID, Bapak Ibu yang terpapar, ingatlah Bapak Ibu akan menghadapi tantangan ini dengan keyakinan bahwa Tuhan menganugerahkan kekuatan bagi setiap kita untuk melewati situasi yang tidak mudah. Kalau Bapak Ibu ada dalam situasi berduka karena kehilangan saudara, orang yang kita kasihi karena COVID-19 ini, yakinlah Bapak Ibu akan menghadapi tantangan kehidupan kedukaan ini dengan selalu mengingat bahwa Allah yang akan menghibur dan menguatkan. Kalau Bapak Ibu menghadapi situasi yang tidak mudah, tantangan hidup karena COVID-19 ini, kehilangan pekerjaan, kekurangan penghasilan, maka yakinlah Allah juga yang akan mencukupkan setiap kita lewat usaha-usaha yang kita lakukan. Juga setiap kemampuan yang kita miliki akan kita pergunakan untuk dapat mencukupi setiap kebutuhan hidup. Bersiaplah menghadapi tantangan hidup dengan selalu mengingat Tuhan yang akan menolong dan juga menyertai kita. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita dalam bentuk persembahan. Persembahan yang terhimpun dapat diserahkan melalui Majelis Koordinator Wilayah atau dapat ditransfer melalui rekening Gereja Kristen Pasundan. Kita akan memberikan persembahan diiringi dengan pujian dari PKJ 146 ayat yang pertama. Mari kita satukan hati kita menaikkan doa persembahan dan doa syafaat, dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami memuji memuliakan nama Tuhan dalam kebaktian rumah tangga yang kami lakukan saat ini. Biarlah firman Tuhan yang akan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, siap dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Mampukan kami ya Tuhan, manusia yang lemah dan rapuh ini, sehingga kami semua dapat menghadapi berbagai situasi, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi dengan pertolongan Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Sebagai ungkapan syukur saat ini ya Tuhan, dalam kebaktian kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur. Tuhan yang menyertai, memberkati persembahan yang sudah kami berikan ini agar berguna bagi pelayanan di jemaat kami GKP Kampung Sawah, dan Tuhan yang senantiasa memberkati kami agar boleh senantiasa mengucap syukur di dalam nama Tuhan. Ya Tuhan, nyala kami dalam kebaktian kami saat ini bersama-sama, kami juga hendak menaikkan syafaat kami. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami ada dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang. Kami meyakini bahwa cinta kasih Tuhan yang akan menaungi kami, sehingga kami yang dalam pemulihan, kami yang ada dalam rasa sakit, Tuhan yang akan memberkati dan menyertai. Obat makanan minuman, biarlah itu semua boleh menjadi pemulihan bagi setiap kami. Bahkan
perhatian keluarga, juga apapun yang dilakukan tim medis, itu semua juga boleh menyertai dan juga memberkati kami dalam proses pemulihan. Bagi kami yang sedang menjalani isolasi mandiri, kami yang terpapar COVID-19, Tuhan yang memberkati menyertai kami, menguatkan kami, agar kami dapat melewati masa-masa yang sulit ini dengan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, yalah kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah berduka cita. Tuhan yang menyertai, memberkati, memberikan penghiburan yang sejati, agar duka cita ini boleh segera berlalu, dan Tuhan yang akan menganugerahkan penghiburan bagi setiap kami yang berduka cita. Pun kami berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, Tuhan yang jaga, Tuhan yang sertai. Biarlah kehidupan anak-anak kami, masa depan mereka, pendidikan mereka, boleh menjadi suatu hal yang baik bagi kehidupan mereka. Tuhan menyertai anak-anak kami, dan kami menyerahkan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bagi kami ya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang juga akan menyertai setiap pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha yang kami lakukan, agar itu semua boleh mendatangkan berkat, seraya kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bagi kami yang sedang mencari pekerjaan pun, Tuhan yang akan menyertai, memberkati, memberikan pekerjaan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan keluarga kami, cinta kasih Tuhan, kerukunan, kedamaian, senantiasa menyertai kehidupan keluarga kami masing-masing. Bagi para ibu yang sedang mengandung, Tuhan yang juga akan menyertai, memberkati agar ibu dan kandungan ada dalam keadaan yang sehat, sehingga pada hari persalinan semua boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi penata layanan di Jemaat GKP Kampung Sawah, Tuhan yang menyertai, memberkati setiap pelayanan yang kami lakukan, agar itu semua boleh menjadi hal yang baik, dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah krisis pandemi yang saat ini terjadi. Tuhan yang memberkati para pemimpin bangsa kami agar dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Hikmat kebijaksanaan Tuhan yang berikan. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, dengarlah dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Dan doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyikan dari PKJ 105 ayat yang pertama untuk pujian penutup. Kita akan menerima berkat. Doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta William.
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian rumah tangga pada malam hari ini telah selesai. Terima kasih untuk warga jemaat yang sudah mengikuti ibadah kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi, jaga kesehatan dan terapkan terus protokol kesehatan.